Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Subagja. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar persiapan UTBK Saintek, khususnya mata pelajaran biologi ya. Kemarin kita sudah sempat menyelesaikan 2 paket soal. Nah, hari ini kita akan buat video mengenai paket yang ketiga, yaitu tahun 2018 tipe B-nya ya. Baik, langsung saja teman-teman kita lihat soal yang pertama pada paket ketiga ini. Di soal nomor 1 paket 3 ini, yang nomor 1 bisa teman-teman lihat di sini disebutkan bahwa jenis mikroba yang mampu menghasilkan selulosa dengan substrat air kelapa. Ini kata kuncinya, selulosa gitu kan ya, dengan substrat kelapa. Ini dia. Gitu ya, ada substrat kelapanya. Oke, baik. Nah, ini tentu berarti melibatkan jenis bakteri tertentu gitu kan ya, kalau kita berbicaranya penghasilan selulosa oleh mikroba. Perlu diketahui teman-teman bahwa jika berbicaranya Escherichia coli gitu kan ya, dia sedang berbicara berarti peran dia khususnya adalah proses pembusukan gitu ya, pembusukan di mana, di usus besar atau di kolon gitu kan ya. Nah, hasil akhirnya dia juga menguntungkan bagi kita. Hasil dari pembusukannya dia mampu menghasilkan vitamin K gitu ya, yang berperan di dalam proses pembekuan darah gitu. Terus kalau Salmonella typhi ini yang menyebabkan tipus gitu ya. Jadi ini mah kelainan gitu ya yang menyebabkan tipus. Terus Bacillus subtilis, kalau Bacillus subtilis dia antibiotik gitu ya, antibiotik. Terus Acetobacter psilinum. Nah, ini dia. Berbicara Acetobacter gitu ya. Acetobacter psilinum ini dia merupakan genus bakteri gitu ya, yang menghasilkan asam asetat gitu. Dia menghasilkan asam asetat. Gitu ya. Jadi jenis bakteri yang mampu menghasilkan asam asetat. Nah, dia ditandai dengan kemampuannya mengubah etanol. Dia mampu mengubah etanol itu kan ya, atau alkohol bahasa kitanya gitu ya, menjadi asam asetat, atau bahasa kitanya asam cuka gitu ya, dengan bantuan udara tentunya gitu. Nah, Acetobacter juga dia mampu mengubah air kelapa. Jadi kalau misalkan dimanfaatkan untuk mengubah air kelapa gitu ya. Nah, ini dia air kelapa gitu. Menjadi apa? Menjadi selulosa gitu ya. Nah, Acetobacter ini juga dia dimanfaatkan sehari-hari dalam proses pembuatan makanan ringan gitu ya. Apa dari air kelapa ini dia mampu membentuk nata ya, atau kita sebut sebagai nata de coco gitu ya, dibuat dari air kelapa yang difermentasi oleh Acetobacter ini gitu ya, sehingga dia membentuk gel gitu ya, yang kenyal sekali, membentuk nata de coco gitu. Jadi ini jawabannya yang D ya. Saccharomyces cerevisiae ini dia fermentasi misalkan dalam pembuatan roti gitu ya. Oke, jadi jawabannya nomor 1 adalah D. Nomor 2, pernyataan mengenai bambu berikut yang benar kecuali berarti yang salah. Oke, teman-teman, ketika kita berbicara konsep dari bambu gitu ya, ini dia konsep dari bambu. Yang pertama, bahwa bambu itu dia termasuk ke dalam tumbuhan berbunga, tetapi dia tidak berbiji gitu kan ya. Dia tumbuhan berbunga tetapi gitu ya. Ingat, perlu diketahui memang dia berbunga tetapi dia tidak berbiji gitu. Berbiji perlu diingat ini gitu ya. Nah, sehingga tidak dapat berkembang biak tentu dengan apa? Dengan biji gitu ya, sebab dia tidak memiliki biji gitu ya. Yang kedua, bambu ini dia berkembang biak secara vegetatif gitu ya. Jadi berkembang biak gitu ya. Dia secara vegetatif gitu. Nah, dengan apa vegetatifnya? Biasanya dengan tunas, atau bahasa kitanya ketika kuncup keluar itu disebut sebagai rebung gitu ya, yang suka dimakan gitu ya. Itu tunasnya yang akan jadi cikal bakal anaknya. Bambu jenis tertentu misalkan bambu ampel gitu ya, yang dapat berkembang biak, dia juga bisa dengan stek gitu ya. Nah, kalau bambu ampel.
Terus ada bambu juga, dia tidak bercabang. Cirinya itu dia tidak bercabang gitu ya, tetapi mempunyai ranting, tetapi dia memiliki ada ranting gitu ya, ranting-ranting kecil gitu untuk mengeluarkan daun tentunya gitu ya. Ada ranting-ranting kecil yang bercabang-cabang, tapi maksudnya tidak cabang yang besar seperti pada tumbuhan yang lain gitu ya, dia cuman ranting saja kecil-kecil gitu ya. Terus dia memiliki akar rimpang gitu ya, dia akarnya itu rimpang, rimpang atau bahasa latinnya rhizoma gitu ya, rhizoma. Nah, yang berruas-ruas dan bercabang akarnya itu gitu dia. Nah, setiap batas ruas terdapat kuncup. Nanti setiap ruas pada rimpang itu dia ada kuncup yang nantinya itu akan dijadikan untuk berkembang biak vegetatif gitu ya. Jadi untuk keturunannya gitu. Akar rimpang rhizoma gitu ya, berruas-ruas atau bercabang-cabang. Nah, ini dia ciri utamanya. Jadi, nomor 2, jadi kecuali kita cari bambu dapat berkembang biak dengan vegetatif, betul. Yang B, bambu dapat berkembang biak dengan biji. Nah, ini berarti nomor 2 jawabannya adalah B. Bambu itu dia tidak berbiji. Gitu ya. Oke, itu dia nomor 2. Nomor 3. Oke, kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 katanya beberapa hewan di Indonesia, ada kanguru, ada tarsisius, ada anoa gitu ya, ada maleo. Nah, terus ada orang utan, katanya diminta mana yang termasuk ke dalam hewan-hewan endemik peralihan. Oke, gitu ya. Oke, berbicaranya endemik peralihan, teman-teman, ini berarti endemik peralihan itu kalau di Indonesia itu meliputi wilayah Kepulauan Sulawesi, berarti ya. Sulawesi berarti perlu diingat. Terus Nusa Tenggara, Nusa Tenggara gitu ya, dan beberapa pulau kecil gitu ya di perairan laut dalam, tapi yang paling masuknya itu adalah Kepulauan Sulawesi dan Nusa Tenggara, ini dia peralihannya gitu ya. Nah, dari segi jenis dan jumlah, boleh jadi fauna di tipe ini memang tidak sebanyak fauna di Asia maupun di Australia gitu ya. Nah, dia lebih sedikit gitu, namun kawasan ini dia terdapat beberapa fauna tipe Asia dan Australia di sini sebab peralihan gitu ya, serta terdapat pula fauna yang tidak terdapat di kawasan di dunia gitu ya, ada khas khusus di sini gitu ya. Nah, contoh-contoh hewannya itu yang pertama nanti ada misalkan anoa gitu ya. Gitu. Dia anoa merupakan jenis kerbau tetapi kerdil gitu ya, dan merupakan hewan endemik Sulawesi. Ini dia anoa gitu ya, Sulawesi. Ini khas di Sulawesi. Yang kedua ada babi rusa gitu ya, ada babi rusa. Nah, babi rusa ini dia merupakan hewan endemik Sulawesi juga gitu ya, Sulawesi gitu. Terus yang ketiga ada kerabuku gitu ya, ada kerabuku atau tarsius gitu ya, tarsius spectrum gitu kalau kita mengenalnya. Ini dia lebih mirip kuskus gitu ya daripada kera gitu. Nah, ini dia kepalanya mirip burung hantu sehingga dia disebut juga sebagai kera hantu gitu ya. Ini dia mirip kuskus gitu, mirip kuskus, mungkin pernah melihat gitu ya teman-teman. Yang keempat ada rangkong gitu. Ada rangkong, rangkong juga dia Sulawesi. Terus ada yang kelima di sini aja ya, ada juga burung maleo. Ada burung maleo, maleo gitu ya. Ini hanya terdapat di Sulawesi juga. Yang keenam ada apa itu komodo. Nah, komodo. Nah, kalau komodo ya udah di Nusa Tenggara gitu ya. Ini dia komodo di Nusa Tenggara. Oke, jadi jawabannya kita lihat mana yang termasuk ke dalam endemik peralihan. Kita cari kanguru pohon, ada tarsius, ada anoa, ada maleo gitu ya. Kita cek mana kira-kira yang tarsius, ada nggak tarsius? Ayo, mana kita cek gitu ya. Tadi kita sebutkan yang nomor 3 itu ada anoa. Anoa mana? Nah, ini dia anoa ada. Terus apalagi? Terus ada babi rusa, ada rangkong gitu ya. Tadi tarsius kerabuku, ini dia tarsius kerabuku itu berarti betul. Terus maleo ada tidak? Maleo ada gitu ya. Yang nomor 4 orang utan tidak ada. Berarti
Ini kerabuku itu tarsius gitu ya. Ini dia mirip kuskus. Tarsius gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah C gitu ya. 2 3 4 2 3 4 gitu. Oke, baik, itu dia tentang soal nomor 3. Sekarang soal nomor 4 katanya. Berikut beberapa jaringan ikat katanya gitu ya. Penyusun tubuh manusia. Baik, yang pertama ada kolagen, ada tulang rawan, ada serabut, ada jaringan adiposa. Jaringan yang diminta adalah berfungsi jaringan ikat padat, tapi ini kata kunci nih, jaringan ikat padat yang berfungsi sebagai penyokong gitu ya. Nah, jaringan ikat atau jaringan penyambung ini teman-teman gitu ya, atau penyokong jaringan penyambung gitu ya, dia bertanggung jawab untuk memberikan, dia jaringan ikat ini dia bertanggung jawab untuk memberikan dan mempertahankan, saya tulis untuk memberikan gitu ya, dan mempertahankan bentuk tubuh gitu ya. Bentuk tubuh gitu dia. Nah, jaringan penunjang diminta sekarang jaringan penunjang atau jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong ini terdiri dari beberapa jaringan gitu ya. Jaringan penyokongnya itu terdiri dari ada jaringan tulang keras gitu ya. Tulang keras, ada jaringan ikat, jaringan tulang rawan dulu, jaringan tulang rawan, terus ada jaringan darah gitu ya, penyokong juga ini darah, ada juga ini jaringan lemak adiposa gitu ya, jaringan lemak atau adiposa. Oke, jadi nomor 4 ini adalah jawabannya apa? Kita cari aja, sesuaikan gitu ya. Tulang rawan ada tidak? Kolagen tidak ada, tulang rawan. Oke, ini dia masuk tulang rawan, terus serabut. Tidak ada di sini. Berarti nomor berapa? Nomor 5 jaringan adiposa ada. Gitu ya. Nah, ini dia jaringan adiposa. Jadi jawabannya adalah 2 dan 5. Gitu ya. Oke, nomor 4. Nomor 5 teman-teman, kita masuk ke nomor 5. Bagian biji yang triploid atau 3N katanya pada kacang tanaman, kayak pada kacang tanah Aracisipogea adalah perlu diketahui 3N ini atau triploid ini adalah dihasilkan dari apa? Dari 2 inti kandung lembaga sekunder, inti kandung 2 sel gitu ya. 2 sel inti kandung lembaga sekunder 2 sel gitu ya, berarti dia digabungin satu inti berarti menjadi 2N gitu ya. Bergabung dengan inti dari sel sperma gitu ya. Sperma berapa? Ya, sperma 2 atau dia inti generatif yang kedua gitu ya. Sperma yang kedua berapa ini? Dia N gitu. Maka kalau digabungkan 2N tambah N adalah jadi 3N gitu ya. Nah, dia membentuk apa 3N ini? Gabungan dari mereka membentuk sel yang disebut sebagai endosperm yang berguna untuk sebagai cadangan makanan pada biji gitu ya. Jadi jawabannya adalah nomor 5 endosperm gitu. Ini dia endosperm 3N. Oke, nomor 6. Oke, lingkaran tahun pada batang pohon katanya terjadi karena perbedaan apa? Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, perlu diingat teman-teman bahwa adanya lingkaran tahun itu dia diakibatkan oleh aktivitas dari kambium gitu ya. Nah, kambium ini salah satu jaringan meristem pada tanaman. Artinya dia juga ketika disebut sebagai jaringan meristem berarti dia sel-selnya aktif membelah gitu kan ya. Dia jaringannya aktif membelah dan terdapat pada tanaman gimnospermae. Jadi tumbuhan gimnospermae ada, dikotil juga ada gitu ya. Nah, kambium ini teman-teman dia terletak di antara xilem gitu ya dan phloem. Jadi di antara itu. Kenapa? Sebab xilem dan phloem memang dibentuk dari kambium gitu kan ya, yang mengandung jaringan meristem jelas gitu ya. Ini dia dikarenakan disebut jaringan meristem. Nah, si kambium ini dia dapat melakukan pembelahan dikarenakan dia sebagai meristem gitu kan ya. Nah, pembelahan ini dia membuat tanaman pada gimnospermae, misalkan tumbuhan gimnospermae gitu ya, dan dikotil
dan dikotil dapat membesar, jadi lebar gitu batangnya gitu ya. Nah ketika dibelah nanti bisanya kelihatan lingkaran tahunnya gitu kan ya. Nah pembelahan sel-sel pada kambium ini, ketika kambium ini dia membelah sel-selnya pada batang, tentunya dia membutuhkan nutrisi dan zat hara, jelas gitu ya. Jadi kondisi tanahnya. Nah akibatnya laju dari pembelahan sel-sel tanaman yang kambium ini gitu ya, tidak merata. Jadi kambium ini dia dalam aktivitas pembelahannya itu memang dipengaruhi oleh siapa? Oleh nutrisi dan zat hara. Di situ salah satunya adalah adanya air gitu kan ya. Nah, mereka lah yang mempengaruhi aktivitas kambium di dalam membelah. Ketika unsur hara, nutrisi, air banyak saat itu, maka dia pembelahannya selnya besar-besar. Tetapi ketika dalam keadaan dia sedikit nutrisi, zat hara sedikit, air sedikit, maka pembelahannya jadi kecil-kecil gitu ya. Nah, akibat dari perbedaannya pertumbuhan itu, ketika kita belah secara melintang terbentuklah lingkaran-lingkaran yang berbeda gitu ya. Itu adalah aktivitas dari kambium yang membelah yang dipengaruhi oleh nutrisi, zat hara dan air gitu ya. Nah, nutrisi, zat hara dan air ini tentu berbeda-beda setiap musim gitu ya, berbeda-beda setiap musimnya gitu ya. Setiap musimnya beda gitu ya, dia berbeda-beda, seperti itu konsepnya. Berarti jawabannya gitu ya, apa lingkaran tahun pada batang dikotil terjadi karena adanya perbedaan tadi ketebalan gitu ya. Oke, ketebalan dinding dan ukuran sel kayu yang tumbuh pada musim yang berbeda gitu ya, sebab kandungan nutrisinya berbeda. Berarti nomor berapa ini? Nomor 6 itu adalah jawabannya A gitu ya. Oke. Nomor 7, oke, kita masuk teman-teman ke soal nomor 7. Ini tentang berdasarkan gambar di atas, tentang hormon gitu ya. Hormon yang berperan dalam pertumbuhan gitu katanya dan perkembangan tanaman adalah, oke siap, diminta adalah konsep dari hormon pertumbuhan dan perkembangan. Oke, jadi kalau hormon pertumbuhan perkembangan itu sudah jelas gitu ya. Apa di situ di sini mesti ada auksin, ini yang berperan dalam pertumbuhan perkembangan. Awas, ada 3 gitu ya. Harus ada sitokinin, harus ada giberelin. Nah, 3 hormon ini teman-teman dia berperan di dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang lainnya dia bisa menghambat pertumbuhan malah gitu ya. Nah, ini dia pertumbuhan perkembangan. Jadi nomor 7 jawabannya adalah D. Etilen dia menghambat, akibatnya dia lebih cepat tua gitu ya. Si buah misalkan menjadi matang. Asam absisat juga kan menghambat gitu ya. Ini dia. Nomor 8, teman-teman, nomor 8 kita masuk ke soal nomor 8. Jenis mutasi yang terkait katanya dengan perubahan struktur kromosom yang menyebabkan fragmen kromosom berpindah tempat sehingga urutan DNA menjadi terbalik katanya. Oh, ini perpindahan tempat kata kuncinya katanya. Kalau perpindahan tempat kita akan cek satu persatu. Delesi adalah penghilangan gitu ya. Ini ada gen yang hilang. Inversi perubahan posisi, posisi atau tempat. Berarti ini jawabannya gitu ya. Insersi, insersi itu dia penyisipan berarti ada yang hadir gitu ya, ada yang masuk. Dia substitusi itu dia salah satunya itu ada 2 kan ya, ada inversi, ada apa namanya itu, ada transisi, ada transversi. Ini dibagi 2, ada transisi, ada transversi. Ini ada 2. Kalau transisi berarti dia pengubahannya itu di sisinya horizontal, A dirubah jadi G, G dirubah jadi A gitu ya. Ini perubahannya horizontal. Kalau transversi pengubahannya vertikal, jadi substitusi transversi itu vertikal. Misalkan A jadi T, G jadi C gitu ya. Ini dia vertikal mutasinya gitu ya. Jadi jawabannya nomor 8 adalah B gitu ya, inversi. Nah, maksudnya horizontal kan dia purin itu misalkan A sama G gitu kan ya. Pirimidin itu kan T sama C. Nah, kalau dia transisi dia horizontal seperti ini. A jadi G, G jadi A, T jadi C, C jadi T gitu ya. Tapi kalau transversi vertikal dia ke atas gitu ya. A jadi T atau G jadi C, C jadi G gitu ya maksudnya. Oke, nomor 9.
Nomor 9 ini dia teman-teman perhatikan pernyataan berikut. Ini sudah ada soal ini ya kemarin di paket yang kedua. Nah, ini adalah pernyataan tentang Hardy-Weinberg gitu ya. Kemarin sudah saya bahas bahwa tidak akan saya ulang lagi materinya ya. Kita langsung jawab aja. Nah, di hukum Hardy-Weinberg itu ada syarat. Syarat yang pertama adalah ukuran populasinya harus cukup besar gitu kan ya. Nomor berapa, nomor 9, nah, dia harus besar, berarti ini betul. Populasi dia bersifat terbuka, salah. Harusnya ini dia terisolasi atau tidak terjadi migrasi. Terjadi perkawinan acak, betul gitu ya, terjadi perkawinan secara acak. Jumlah mutasi gen dalam alel bervariasi, tidak terjadi mutasi, harusnya jangan terjadi mutasi. Kemampuan reproduksi tiap individu adalah sama, betul gitu ya. Berarti jawabannya adalah 1, 3 dan 5. 1, 3 dan 5. Nah, untuk hal-hal yang lainnya nanti teman-teman bisa lihat di pembahasan yang sebelumnya gitu ya, di paket 2. Baik, nomor 10. Molekul berikut yang sama sekali tidak tertanam katanya dalam lipid bilayer. Oke, kita gambarkan dulu gitu ya. Ini dia membran plasma berarti ya. Membran plasma atau bahasa kaliannya mah membran sel gitu ya. Saya akan coba gambarkan, ini ilustrasi saja ya, mewakili saja. Oke. Segini saja cukup ya. Ini adalah membran plasma teman-teman, atau membran sel gitu ya, lipid bilayer. Mana bilayer lipidnya? Ini lapisan pertama, ini lapisan yang kedua. Nah teman-teman, dari sini ke sini gitu ya. Nah, ini dia phospholipid bilayer gitu ya. Phospholipid gitu ya, bilayer. Dia bilayer tuh. Nah nanti di atas ini ada seperti ini, di atas ini juga ada seperti ini, termasuk yang ini gitu ya, ada, atau yang ini juga ada. Oke. Nah nanti punya nama masing-masingnya. Yang ini teman-teman glikogen. Glikogen nempel pada lipid maka disebut sebagai glikolipid. Glikolipid gitu ya. Jadi kalau mau dipecah seperti ini itu adalah fosfatnya, ini itu adalah asam lemaknya gitu ya, atau lipidnya. Oke, jadi kalau ada glikogen nempel pada fosfolipid, nah disebut sebagai glikolipid. Nah, kalau ada glikogen nempel pada protein, protein itu ada dua, satu yang menembus, ini menembus lipid, namanya dia protein integral. Integral gitu ya. Sedangkan yang tidak menembus ini disebut sebagai protein perifer gitu ya, perifer atau periferal. Nah ini glikogen yang nempel pada protein berarti namanya glikoprotein. Nah ada lagi tambahan di sini, ada yang bulat-bulat biasanya gitu ya, ini itu adalah kolesterol. Kolesterol gitu ya. Ini dia bagian-bagiannya. Sekarang mana katanya yang tidak terdapat? Oke, fosfolipid ada gitu ya. Glikoprotein ada, perifer ada, integral ada, protein transmembran nggak ada di situ ya. Berarti jawabannya adalah nomor 10. Baik, nomor 11. Kita masuk ke nomor 11. Nitrogen katanya dapat diserap oleh tumbuhan dalam bentuk amonia dalam proses amonifikasi. Salah gitu ya. Amonifikasi adalah teman-teman proses pembentukan amonia. Proses pembentukan amonia. Namanya amonifikasi, amonia gitu ya. Nah, amonia yang terbentuk ini teman-teman selanjutnya akan dirubah menjadi nitrit di dalam proses nitritasi gitu ya, nitritasi. Nitrit dia akan dirubah menjadi nitrat gitu ya, nitrat, nama prosesnya nitratasi. Nah, nitritasi dan nitratasi ini dia prosesnya namanya nitrifikasi. Nah, tumbuhan memanfaatkan nitrogen itu dia dalam bentuk nitrat, nanti diserap oleh tumbuhan gitu ya. Untuk apa? Untuk pembentukan protein gitu. Jadi dimanfaatnya dalam bentuk nitrat, bukan dalam bentuk amonia. Berarti pernyataan yang pertama salah gitu ya, atau S ini dia. Sebab nitrogen tidak dapat diserap oleh tumbuhan dalam bentuk ion nitrat. Nah, gitu ya, dia diserapnya dalam bentuk nitrat gitu, nitrogennya itu. Ini juga salah. Salah-salah berarti jawabannya adalah E. Gitu ya. Nomor 12 teman-teman, kolesterol adalah bahan baku pembuatan hormon steroid. Oke, kita bahas tentang hormon. Perlu diketahui, hormon itu dibentuk dari bahan-bahan berikut. Satu, ada dari peptida.
atau pepton gitu ya, dari peptida atau dari protein lah bahasa kitanya, bolehlah takutnya lupa. Ini itu protein gitu ya. Nah, merupakan kelompok terbesar kalau yang ini. Jadi hormon itu banyak dibentuk dari protein gitu ya. Yang tentu dan tentu dia diarahkannya oleh mRNA gitu ya. Nah, jadi oleh mRNA pada endoplasmic reticulum gitu ya dibentuknya itu. Oke. Nah, ini dia dibentuk paling banyak dari protein gitu ya. Di badan Golgi tentunya kalau ditanyakan organelnya. Nah, ada juga hormon yang dibentuk dari amina gitu ya. Amina itu dia derivat dari asam amino, dia itu derivat gitu ya dari asam amino, asam amino tirosin gitu ya. Nah, dia yang disekresikan oleh kelenjar tiroid tentunya gitu ya. Nah, tirosin gitu atau medula kelenjar adrenal juga. Terus yang ketiga ada steroid. Nah, steroid jadi hormon itu dibentuk juga dari bahan steroid. Steroid itu berasal dari mana? Berasal dari kolesterol gitu ya yang disekresikan oleh korteks adrenal tentunya. Jadi korteks adrenal bagian luarnya pada mamalia gitu ya tentunya. Juga di mamalia ada juga pada plasenta. Jadi keluarkannya di situ kolesterolnya. Berarti bisa dari protein, dari amina, dari zat asam amino, bisa juga dari steroid. Kolesterol adalah bahan baku penyusun hormon steroid. Betul, berarti ini ya steroid ini dia. Betul. Sebabnya katanya kolesterol, selain kolesterol hormon yang dapat disintesis dari protein dan lemak. Ya udah betul. Dia protein, ini juga lemak gitu ya, betul. Tapi nyambung tidak? Tidak nyambung gitu ya. Selain kolesterol ini mah menjelaskan pernyataan yang lain. Berarti ini jawabannya B. Gitu ya. Nomor 13, baik produk pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak yang selanjutnya akan memasuki tahap siklus Krebs adalah dalam proses respirasi. Oke, kita bagi-bagi gitu ya. Satu ada karbohidrat, katanya berarti dia diwakili oleh apa? Oleh glukosa gitu ya. Nah, karbohidrat ini teman-teman, jika dia mau masuk ke siklus Krebs, maka dia akan diubah menjadi apa? Menjadi asam pirufat gitu ya. Pada apa? Pada glikolisis. Asam pirufat nanti dirubah di DO, di dekarboksilasi oksidatif jadi apa? Jadi asetil CoA. Nah, jadi dua ini baru dia bisa masuk ke dalam siklus Krebs. Sedangkan jika protein gitu ya, kalau dia misalkan substratnya protein diwakili oleh apa? Oleh asam amino, misalkan asam amino itu dia akan dibuat menjadi asam keto yang nantinya jadi apa? Jadi asam pirufat. Gitu ya. Jadi asam pirufat. Nah, bisa juga dia masuk langsung ke dari asam keto itu juga bisa masuk ke apa? Ke siklus Krebs langsung gitu ya. Oke. Terus dari asam pirufat tentulah masuknya ke DO. Jadinya apa? Jadinya asetil CoA juga gitu ya. Oke, ini masuk ke DO. Sedangkan kalau lemak gitu ya. Nah, lemak itu nanti ada dua, dari gliserol ada dari asam lemak gitu kan ya. Nah, kalau dari gliserol dia akan dirubah menjadi gliseraldehid yang nantinya jadi asam pirufat gitu ya. Jadi asam pirufat gitu. Nah, terus kalau dari asam lemak ini dia akan dirubah melalui siklus beta oksidasi, diproses oleh beta oksidasi menjadi asetil CoA. Kalau yang ini asetil koenzim A gitu ya, lewat beta oksidasi. Kalau yang ini dia dirubah jadi asam pirufat. Jadi jawabannya asam pirufat asetil CoA sama asam pirufat asetil CoA, asam pirufat asetil CoA gitu ya. Jadi nomor 13 jawabannya itu adalah 2 dan 4. 2 dan 4 itu apa? C. Gitu ya. Oke. Terus nomor berapa? Nomor 14. Oke, nomor 14 itu adanya Franklin dan Wilkins gitu ya. Dia orang pertama yang meneliti tentang struktur dari DNA lewat dipraksi sinar X gitu ya. Yang kemudian digunakan hasilnya itu oleh fotonya itu oleh Watson dan Crick gitu ya untuk mengungkap struktur dari DNA.
Watson dan Crick ini dia dapat Nobel akhirnya gitu ya, dari peminjaman potret dari Franklin dan Wilkins gitu ya. Tapi yang dapat Nobel itu jadi 3, Wilkins, Watson, dan Crick. Kenapa Franklin tidak? Padahal fotonya foto Franklin loh. Franklin itu keburu meninggal gitu ya. Jadi beberapa tahun setelah penemuannya Watson dan Crick, dikasihlah Nobel. Franklin tidak dapat sebab dia keburu meninggal gitu ya. Hasil percobaan Franklin dan Wilkins katanya menyimpulkan bahwa ini kesimpulan dari penemuannya itu adalah yang pertama, struktur DNA terdiri dari 2 utas. Betul gitu ya. Jadi hasil dari fotonya itu ditemukan oleh Watson dan Crick, ternyata DNA itu bukan satu rantai tapi dia 2 rantai gitu ya. Ini dia betul. Ini kesimpulan mereka. Terus setiap helix terdiri dari 1 basa. Nah, jadi ada basa nitrogennya di situ gitu ya. Ada basa nitrogen yang memang terdapat di setiap rantai helixnya. Ini juga betul. Terus diameter DNA sama katanya sepanjang molekul DNA gitu ya. Betul juga, ini tidak mengalami perubahan. DNA itu dia strukturnya tetap gitu ya. Terus rangka gula fosfat ada di dalam struktur DNA. Betul ya, seperti yang kalian ketahui, ada fosfat, ada gula gitu kan ya. Ini dia fosfat yang bulat, yang segi 5 adalah gula gitu ya. Nanti berikatan dengan apa? Berikatan dengan basa nitrogen gitu kan ya. Ini fosfat, ini dia gula, ini dia basa nitrogen, seperti itu gitu ya. Ini juga betul. Jadi kesimpulannya adalah keempat-empatnya betul semuanya. Jadi jawabannya adalah ingat-ingat gitu ya. Ini adalah kesimpulan dari Watson dan Crick yang ditemukan sebetulnya percobaan dari Franklin dan Wilkins gitu ya. Oke, kalau tidak ada 2 orang ini, Watson dan Crick, dia terus gagal gitu ya, tidak bisa menemukan bentuk struktur dari DNA yang sebenarnya gitu ya. Ini dia hasil foto dari Franklin dan Wilkins lewat dipraksi sinar X. Kalau tidak ada mereka, tidak akan ditemukan gitu ya, secara percobaannya, penelitiannya. Nomor 15, terakhir nomor 15 adalah perbedaan antara animal katanya cloning dan fertilisasi secara in vitro gitu ya. Oke, ini nomor 15. Baik. Perlu diketahui sama teman-teman bahwa kalau berbicaranya animal cloning gitu ya, dan fertilisasi secara in vitro memang berbeda ya. Oke, nanti kita akan ungkap nih satu-satu. Saya berbicara animal dulu, animal cloning gitu ya. Nah, animal cloning itu dia sebetulnya termasuk fertilisasi in vitro juga, dua-duanya merupakan teknik dia perkembangbiakan gitu ya, dengan menerapkan prinsip bioteknologi modern tentunya gitu ya. Dua-duanya prinsipnya sama, bioteknologi modern. Hanya pada animal cloning ini teman-teman perlu diketahui bahwa animal cloning ini dia dilakukan dengan cara memasukkan, dia memasukkan sel somatis gitu ya, sel somatik, atau bahasa kitanya sel tubuh gitu ya, yang 2N itu gitu ya. Nah, inti selnya itu dia 2N gitu. Nah, kemana? Misalkan ke hewan gitu ya, ke hewan A misalkan, kita kasih nama gitu ya. Nah, ini dia memasukkan sel somatik gitu, hewan A, dari hewan A gitu, kemana? Ke dalam sel telur, ke dalam sel telur gitu ya. Jadi sel somatik hewan A masuk ke dalam sel telur. Nah, sel telur siapa? Sel telur misalkan hewan B misalkan gitu kan ya. Nah, tentunya si sel telur ini telah dikosongkan gitu ya, inti selnya. Sel telurnya itu sudah kosong inti selnya. Kan sel telur itu N ya. N-nya itu dia dibuang gitu ya. Jadi inti sel ini dia dimasukkan ke dalam sel telur 2N ini. Jadi sel telur menjadi 2N sekarang gitu kan ya. Seperti itu gitu. Nah, terus selanjutnya nanti sel somatik itu sel somatik tersebut yang ini gitu ya, dia akan berkembang menjadi embrio setelah masuk tentunya gitu ya. Dia akan berkembang jadi apa? Jadi embrio. Nah, kalau embrio kan sudah siap jadi fetus gitu ya, yang nantinya tinggal di rahim B ini dan nanti dilahirkan gitu ya. Nah, gitu. Animal cloning juga dia bisa dimanfaatkan untuk terapi gen. Kalau yang ini dimanfaatkan untuk terapi gen. Tapi sedangkan kalau fertilisasi gitu ya, secara in vitro, ini dia bahasa kitanya bayi tabung gitu ya. Bayi tabung. Dia teknik pembuahan, sebetulnya pembuahannya tapi di luar gitu ya. Teknik pembuahan atau fertilisasi gitu ya. Pembuahan sel sperma
Sperma dengan siapa? Jelaslah dengan sel telur gitu ya. Jadi pembuahan sperma dan sel telur gitu ya dilakukan di mana? Jelas di luar, namanya juga in vitro gitu ya, di luar, di dalam tabung. Makanya disebut sebagai bayi tabung gitu kan ya. Nah, setelah nanti berkembang, ini hasilnya berkembang jadi apa? Jadi embrio, misalkan sukses gitu ya, jadi embrio. Lalu embrio tersebut nanti akan dimasukkan ke dalam rahim gitu ya, seorang ibu yang siap untuk melahirkannya gitu ya. Nanti dia akan ada generasi selanjutnya gitu ya. Nah, fertilisasi in vitro ini dia tidak termasuk dalam terapi gen. Kalau yang ini dia tidak termasuk gitu ya, termasuk, awas, ini tanda X itu tidak, maksudnya tidak termasuk dalam terapi gen, tidak kalau ini mah ya. Tapi kalau yang animal cloning dia terapi gen gitu ya. Jadi jawabannya adalah nomor 15 itu animal cloning menggunakan klon sel somatis, sedangkan fertilisasi in vitro sel telur. Betul berarti ya. Oke, terus animal cloning termasuk ke dalam terapi gen, betul, sedangkan in vitro tidak, betul. Berarti tadi sudah dijelaskan, in vitro baru hasil individu baru hasil animal cloning identik. Oke, sedangkan pada fertilisasi secara in vitro berbeda, jelas berbeda lah ya. Ini kan sperma dan ovum gitu penggabungan, betul. Nomor 4, fertilisasi in vitro memerlukan rahim resipien, sedangkan animal cloning tidak memerlukan rahim resipien. Tetap dua-duanya memerlukan rahim gitu ya untuk dilahirkan. Dia salah. Berarti jawabannya 1 2 3. 1 2 3 itu adalah A. Gitu teman-teman. Ini adalah paket yang ketiga, sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan pada paket yang keempat gitu ya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.